Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Nah rekan semua, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbicara mengenai pertimbangan dalam menentukan pilihan apakah kita sudah tepat untuk menggunakan mesin tetas atau tidak, terutama untuk ternak ayam kampung skala kecil atau skala rumahan. Nah, harapannya dengan pembahasan ini saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua mengenai efektivitas dan efisiensi yang akhirnya nanti akan menentukan keuntungan yang akan kita dapat. Jadi harus kita bisa bijak dalam memilih dan menentukan apakah kita sudah perlu untuk menggunakan mesin tetas atau belum sesuai dengan kapasitas skala usaha yang kita miliki. Nah rekan-rekan semua, dalam menggunakan mesin tetas ini di peternakan kecil skala tradisional, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama mengenai produktivitas indukan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai mesin tetas, dibantu mesin tetas, maka induk ayam bisa bertelur lebih cepat lagi dan tentunya nanti bisa menghasilkan DUC yang lebih cepat lagi. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu mengenai produksi DUC yang bisa terjadwal. Dengan adanya produktivitas yang meningkat dalam menghasilkan telur, maka DUC bisa terjadwal untuk produksinya, sehingga ini sangat penting dan ini sangat bermanfaat untuk laju nanti dalam menyediakan hasil jual atau hasil panen yang siap ditebar kemana-mana. Nah itu mengenai keuntungannya, paling tidak ada dua hal tersebut. Namun begitu, dari sisi keuntungan kita bisa mendapatkan lebih tentunya, tetapi ada juga kerugian atau kelemahannya. Jadi untuk peternakan skala kecil, skala rumahan, belum tentu penggunaan mesin tetas ini cocok atau sudah pas, sudah sesuai dengan keadaan. Karena ada beberapa kekurangan atau kerugian lah sebut saja yang bisa didapat dengan menggunakan mesin tetas ini. Yang pertama misalnya yaitu mengenai biaya produksi yang meningkat. Jadi dengan menggunakan mesin tetas ini kita perlu menghitung juga mengenai biaya produksinya, karena biaya produksinya tentu saja akan meningkat, mulai dari biaya untuk lampu, kemudian biaya untuk listrik. Untuk lampu ini bukan untuk lampu untuk listriknya ya, tetapi untuk membeli bohlam lampunya. Nah itu untuk membeli bohlam lampunya, kemudian untuk biaya listriknya juga. Nah ini perlu dihitung juga karena ada peningkatan biaya di situ. Yang tadinya tidak membutuhkan bola lampu, kita harus menyediakan bola lampu, karena nanti kalau putus lampunya harus ada langsung penggantinya. Terus biaya listriknya juga harus ditambahkan. Nah itu sisi yang perlu dicermati. Kemudian kalau untuk ternak ayam kampung skala kecil menggunakan mesin tetas, apakah harus atau perlu atau tidak kita menggunakan mesin tetas? Nah untuk mengetahui apakah ini perlu atau tidak, penting atau tidak, pas atau tidak, maka kita perlu melihat skalanya atau kita lihat jumlah telur yang bisa kita produksi. Kalau cuma 10 butir, 20 butir menggunakan mesin tetas ya rugi. Rugi dalam artian itu bisa rugi dari waktunya. Belum lagi kalau ditambah biayanya, kerepotannya yang jelas kalau cuma 10-20 butir telur yang kita hasilkan itu masih tidak perlu menggunakan mesin tetas atau masih bisa tidak cocok seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari skalanya tadi ya, jumlah telur yang bisa diproduksi. Kalau misalnya jumlah telur di bawah 50 butir,
Menurut saya itu lebih baik ditunda dulu pemakaian mesin tetasnya. Jadi kalau punya 50 butir, ya taruhlah 50 butir lah. Kalau di bawah 50 butir itu masih terlalu sedikit. Karena kurang sesuai antara modal, tenaga, dan tentu saja kesibukan yang harus dilakukan. Nah, itu rekan-rekan semua. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah tadi ada penambahan biaya produksi. Kemudian ada keuntungan juga memang, tetapi tetap harus disesuaikan antara modal, tenaga, dan juga kesibukannya. Nah, rekan-rekan semua, jadi yang harus dipertimbangkan tadi jumlah produksi telur yang bisa dihasilkan kalau kita mau menggunakan mesin tetas, dan juga pertambahan modalnya. Tetapi itu tadi kalau mengenai hitung-hitungan untung ruginya ya. Tetapi kalau kita mau menggunakan mesin tetas untuk sekedar proses pembelajaran, mulai dari cara menggunakan mesin tetasnya, cara menetaskan, dan lain sebagainya, itu tentu saja kita bisa mulai dari berapapun jumlah telur yang kita miliki. Tetapi kalau untuk memang produksi, untuk usaha, untuk bisnis, untuk menghasilkan uang, saya rasa di bawah 50 butir telur masih belum cukup pas jika menggunakan mesin tetas. Karena masih rugi di ongkos, rugi di tenaga dan kesibukan. Nah, kalau sudah di atas 50 butir, itu sudah bisa, karena 50 butir telur kalau menetas 90% sudah berapa ayam yang nanti akan kita rawat. Nah, seperti itu. Oke rekan-rekan semua, itu saja sedikit beberapa hal yang wajib kita pertimbangkan, khususnya mengenai untung rugi jika ternak ayam kampung skala kecil menggunakan mesin tetas. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.